Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat dimanapun berada pada malam hari ini. Puji Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali pada malam hari ini lewat ibadah malam edisi Senin tanggal 19 Oktober 2020. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk segera memasuki renungan malam pada hari ini. Kita akan membaca kitab Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan sudah memperjumpakan kami satu dengan yang lain lewat renungan malam edisi Senin 19 Oktober 2020. Kami akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Namun kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan karena dosa kami. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus membimbing kami, baik yang mendengarkan firman ini maupun hamba-Mu yang akan menyampaikannya dalam keterbatasan ini, supaya firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami sekalian dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama-sama pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawan malam. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
dari perikop pembacaan kita pada malam hari ini diberi judul Berharaplah. Bagi kita orang percaya tentunya berharaplah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 63 ini adalah Mazmur Daud ketika ada di padang gurun Yehuda di dalam ayat 1. Kita semua tahu bahwa padang gurun bukanlah sebuah tempat yang menyenangkan. Tidak sedikit pun di sana bisa memberi rasa nyaman dan sejuk. Padang gurun adalah sebuah tempat yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, kering dan tandus, tiada berair. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, bagi Daud kerinduannya kepada Tuhan tak ternilai harganya. Tidak bisa diukur dengan materi atau kemuliaan atau kemewahan yang dimiliki oleh Daud. Juga tidak dapat dihalangi oleh keadaan dan situasi yang menekan hidupnya. Daud adalah seorang raja yang dipilih dan diurapi Tuhan. Ia juga sangat diberkati oleh Tuhan. Daud juga disegani serta sangat dihormati oleh bangsa Israel pada waktu itu dan bahkan sampai sekarang ini. Itulah sebabnya bintang pada bendera Israel juga disebutnya bintang Daud. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud belajar menjadi orang yang tidak mengandalkan apapun dalam siapapun selain Tuhan yang kasih setianya jauh lebih baik daripada hidup. Seperti di dalam ayat 4 pembacaan kita. Ia sangat menyadari bahwa hidupnya dan semua itu hanya karena kasih setia Tuhan. Karena itulah Daud semakin kuat berharap kepada Tuhan dan membuat kerinduannya kepada Tuhan semakin dalam. Kerinduan Daud kepada Tuhan tidak hanya digambarkan seperti tanah yang tandus dan kering, tetapi dilukiskan pula seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ini juga kita bisa baca di dalam Mazmur pasal 42 ayat 2. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seekor rusa pasti tidak dapat menahan diri apabila ia sudah haus. Karena binatang ini adalah salah satu jenis binatang yang sangat-sangat tidak tahan dalam kehausan. Bahkan tidak lagi peduli terhadap bahaya yang mengancam. Jarak yang ditempuh apabila sudah ingin menikmati kesejukan air. Begitu pula kerinduan hati Daud kepada Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya untuk bertemu dengan Tuhan. Padang gurunnya tandus dan kering, syarat dengan kesulitan dan tantangan tidak menghalanginya untuk berjumpa dengan Tuhannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita juga memiliki kerinduan kepada Tuhan? Daud telah memberi teladan kepada kita untuk terus memelihara sikap hati yang memiliki kerinduan kepada Tuhan, melebihi kerinduan-kerinduan lainnya di dunia ini. Daud memilih untuk tidak berdiam diri dalam kesendirian, kesepian dan kesesakannya di padang gurun Yehuda. Dalam situasi yang sulit seperti itu,
Ia tidak mencari pertolongan dari orang lain. Ia tidak memikirkan kepopuleran, kemewahan yang ada di istananya, dan lain sebagainya. Yang dia pilih ialah ia datang kepada Allah untuk mencurahkan isi hatinya. Kembali kita baca di dalam ayat 2. Bagaimana Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dengan cara memanggil Allahnya. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud ingat kepada Allah di tempat kudus, yang kasih setianya melebihi hidup. Daud selalu merenungkan tentang Allah yang menjadi penolong baginya dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan kesesakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah gurun itu Daud mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan perjumpaan ini membuatnya memperoleh kekuatan bahkan sukacita. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita belajar dari Daud bahwa seberat dan sekeras apapun tekanan hidup yang menekan kita, jangan menjauh dari Allah. Ingatlah pertolongannya yang telah kita alami hingga saat ini. Juga hitunglah berkat-berkatnya, termasuk berkat yang kadang-kadang tidak kita sadari. Dan hitung seperti napas hidup kita, gerakan-gerakan tangan, jari-jari kita, kedipan mata kita, pendengaran dan alat-alat indera lainnya terus berfungsi, organ-organ tubuh kita, itu semua adalah berkat Tuhan yang harus kita hitung, yang harus kita sadari. Dan ketika kita mampu menghitung semua berkat-berkat Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita, maka dengan demikian kita akan senantiasa bersukacita. Kita akan senantiasa bersyukur dan terus berharap kepada Tuhan. Allah Roh Kudus menolong kita pada malam hari ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita sekali lagi menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di hadapan-Mu kami tunduk seraya mengangkat hati kami. Firman-Mu telah kami dengarkan, kiranya Tuhan berkati supaya menjadikan kami kuat di dalam memelihara sikap hati kami, membangun kerinduan yang terus-menerus kepada Tuhan sebagai pengharapan dan sumber pertolongan kami di dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik ini, dan terima kasih untuk semua sarana yang telah digunakan dalam melaksanakan siaran ini. Diberkatilah semua itu, juga anak-anak kami yang terlibat di dalamnya, supaya mereka terus berkarya dan berkarya dalam pekerjaan Tuhan, membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan serta menjadi berkat di tengah-tengah jemaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari tempat ini kami terus berdoa bagi
saudara-saudara kekasih kami, sidang jemaat-Mu, dalam keberadaan kami masing-masing, baik di rumah maupun di tempat yang lain. Kami mohon Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, memberi kami kekuatan, memberi kami kesehatan, supaya kami tetap hidup dalam persekutuan yang karib dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian kami akan senantiasa dimampukan pula untuk tetap memelihara ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya di antara jemaat-Mu dan kami semua ada yang sakit, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa, dengan kuat kuasa-Mu mampu untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Ketika saudara-saudara kami bergumul dengan hal-hal yang lain, kami percaya bahwa Tuhan mengetahui setiap pergumulan kami. Kami juga terus berserah kepada-Mu Tuhan. Jadikanlah kami kuat di dalam setiap pergumulan, supaya kami melewati pergumulan kami dengan kekuatan dan kasih dari Tuhan sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkati kedua hamba Tuhan yang Engkau sudah utus di tengah-tengah jemaat kami, Ibu Pendeta Yohana Ati dan Bapak Pendeta Daud Sampewiri. Perlengkapi kedua hamba-Mu ini dengan hikmat dan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, supaya dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan segala baik di tengah-tengah jemaat. Hadirkanlah damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga kedua hamba-Mu ini. Berkati istri dan anak-anaknya, dan biarlah kedua hamba-Mu ini senantiasa hidup berdampingan satu dengan yang lain di dalam mengangkat tugas pelayanan di dalam jemaat ini. Dan jemaat ini pun akan terus tumbuh berkembang di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan melalui kedua hamba-Mu ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, saatnya kami akan beristirahat pada malam hari ini. Tuhan, pelihara kami, lindungi dan berkati kami, dan mungkinkan kami beristirahat dalam damai sejahtera-Mu dan dalam tidur yang nyenyak. Dan kami akan melewati malam ini dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Lalu dengarkanlah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam.